Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Tufal Haji Nugroho. Selamat datang di pembahasan kita kali ini yang akan mengungkap salah satu metode paling menarik dan powerful dalam dunia komputasi dan statistika, yaitu metode Monte Carlo. Metode ini bukan hanya sekedar teknik hitung semata, melainkan juga jembatan antara teori probabilitas dan simulasi dunia nyata. Dari menghitung luas daerah yang rumit hingga memodelkan sistem keuangan, bahkan permainan. Monte Carlo sendiri menjadi alat yang andal dalam menghadapi permasalahan kompleks yang sulit diselesaikan secara analitik. Yuk kita telusuri bersama bagaimana metode ini bekerja dan kenapa ia begitu penting dalam dunia sains dan teknologi modern. Ya, slide pertama ialah membahas tentang pengertian simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo sendiri ialah metode statistik yang menggunakan nilai acak untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang kompleks dan tidak pasti. Teknik ini membantu dalam membuat prediksi dan estimasi berdasarkan distribusi probabilitas. Kemudian ada tujuan simulasi Monte Carlo. Berikut ada 3 tujuan yang secara umum, yaitu yang pertama, mengestimasi hasil dari sistem yang kompleks. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan kemungkinan. Yang ketiga ialah memberikan prediksi berdasarkan data historis serta probabilitas. Kemudian ada slide yang membahas tentang pengaplikasian simulasi Monte Carlo. Yang pertama ialah untuk keuangan, yakni untuk menganalisis risiko investasi. Kemudian untuk bidang manufaktur, yaitu prediksi kegagalan suatu mesin. Yang ketiga ialah dalam bidang kesehatan, yaitu perencanaan serta evaluasi program. Kemudian bisnis, yaitu untuk mengestimasi permintaan konsumen. Kemudian ada juga pula logistik, penjadwalan, dan distribusi barang. Berikut adalah contoh simulasi Monte Carlo pada Excel. Saya di sini mempunyai sebuah contoh soal simulasi Monte Carlo. Di sini ada distribusi densitas, distribusi kumulatif. Maaf atas typo atas penulisannya. Di mana distribusi densitas itu sendiri atau yang lebih dikenal sebutan probability density function atau PDF. Di mana distribusi densitas adalah fungsi yang menggambarkan sebaran probabilitas dari suatu variabel acak kontinu. Fungsi ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu nilai berada dalam interval tertentu. Sedangkan untuk distribusi kumulatif ialah fungsi yang menunjukkan probabilitas kumulatif bahwa variabel acak X memiliki nilai kurang dari atau sama dengan X. Oke, di sini saya sudah membuat dan menampilkan cara menghitungnya, di mana distribusi densitas sama dengan frekuensi peserta per jumlah. Kemudian untuk distribusi kumulatif ialah hasil dari distribusi densitas ditambah dengan hasil densitas nomor urut setelahnya. Oke, kita sekarang menghitung distribusi densitas sama dengan per frekuensi peserta per jumlah. Maka hasilnya untuk nomor 1 umur pembeli 18, frekuensi pembeli 2 ialah 0,0066667. Kemudian kita langsung saja tarik garis ke bawah. Oke. Kemudian untuk menghitung distribusi kumulatif ialah hasil dari distribusi densitas ditambah dengan hasil densitas nomor urut setelahnya. Maka kita tulis saja distribusi densitas yang pertama ialah 0,0 0,0666667. Kemudian dari hasil yang kedua ialah ditambahkan menjadi sama dengan ditambah
Ini. Enter. Oke. Untuk mencari distribusi kumulatif sudah berhasil ditemukan dengan hasil yang seperti ini. Kemudian untuk mencari tag number sendiri ialah seperti ini. Ini kan 0,06. Kita tulis 0 hingga 5. Mungkin dari sini teman-teman sudah ada yang paham ya. Maka angka setelah 5 ialah 6. 6 sampai angka sebelum 2, yakni 19. Dari sini ini 2 itu artinya 20. Dari sini paham ya teman-teman. Angka setelah ini ialah angka setelah angka akhir yang pertama ialah angka setelah 5 sama dengan 6 sampai angka sebelum 2 yakni 19. Kemudian yang ketiga ialah 20 sampai sebelum angka 4 ialah 39. Enter. Setelah angka 39 ialah 40 sampai angka sebelum 63 ialah 62. Enter. Angka setelah 62 yakni angka 63 sampai angka sebelum 8 ialah 79. Enter. Dan yang terakhir ialah angka 80 sampai angka sebelum 1, artinya 1 dalam sini artinya 100, yakni angka 99. Nah, di mana tag number sendiri ini berfungsi untuk menentukan umur pembeli pada hasil contoh soal yang di bawahnya. Berikut sudah saya siapkan sebuah nilai random. Dan bagi teman-teman yang belum tahu untuk mencari nilai random kayak gimana, ialah rumus Excel-nya seperti sama dengan RAND dalam kurung tutup kurung enter. Dan di sini teman-teman menyesuaikan sesuai dengan jumlah baris yang teman-teman inginkan. Misal kalau sampai 4 ya sampai 4. Gitu teman-teman. Maka untuk mencari nilai dikali 100 sama dengan kita klik dikali 100. Enter. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk menentukan umur pembeli, kita menjadikan sebagai tag number sebagai panduan untuk umur pembeli. Yang pertama ialah 3,2 berada pada tag number umur 18. Kemudian 21,5 berada pada tag number nomor 3 pada umur pembeli 25. Sedangkan untuk umur pembeli pada nilai kali 100 ialah 58,8 berada pada tag number urutan nomor urut 4 pada umur pembeli 30. Sedangkan untuk 94,3 berada pada tag number nomor 6 dengan umur pembeli 40. Sedangkan 75,5 berada pada klasifikasi nomor 4 35 tahun. Oke teman-teman, begitu dari sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.